Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita sama muliakan pejabat utama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah luhur, keluarga besar Polda Sulawesi Selatan tanpa kecuali, semua yang hadir saya hormati, saya muliakan. Kajian kita pada hari ini mengingat kematian. Setiap hari Jumat pasti khatib mengajak kita, jangan kalian mati kalau tidak dalam keadaan Islam. Islam itu bermakna selamat. Jadi kalimat ittaqullah haqqa tuqati, takutlah kepada Allah sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna, jangan kalian mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Maksudnya kecuali dalam keadaan kalian selamat. Kematian adalah musibah besar, tapi amat besar kalau mati tanpa bekal. Itu lebih besar lagi. 3 orang yang berani mati. 1, orang yang tidak mengerti apa yang akan dihadapi setelah mati, maka dia sangat berani karena dia tidak paham di alam barzah seperti apa, di padang mahsyar seperti apa, di titian, di serat seperti apa, penyiksaan di neraka seperti apa. Maka dia berani mati karena dia tidak mengerti apa yang akan dihadapi sesudah kehidupan ini. Yang kedua, orang yang lari dari takdir, contohnya bunuh diri, itu berani mati karena dia lari dari takdir. 2. Yang ketiga, orang yang berani mati karena sudah amat rindu dengan Allah. Seperti Rasulullah SAW ketika muncul Israil malakul maut yang berkata, ya Muhammad, aku datang kepadamu ziarah dan aku datang kepadamu untuk cabut nyawamu kalau engkau mau. Jadi Rasul itu ditawarkan, kalau engkau mau, tapi kalau kau tidak mau, aku akan berani melapor. Kata Rasul, tidak ya Israil, cabutlah nyawaku dengan sekuat tenagamu. Aku sudah amat rindu dengan Tuhanku. Tuh. Jadi orang yang berani mati karena sudah amat rindu dengan Allah, seperti Rasul. Jadi salah satu di antara ketiga ini, kita tidak tahu di posisi mana kita. 1 berani mati karena dia tidak ngerti sesungguhnya apa yang akan dihadapi setelah mati, maka dia berani. Yang kedua, dia lari dari takdir. Yang ketiga, sudah amat rindu dengan Allah. Di dunia ini sering saya ungkapkan bahwanya kita terasik. Umur itu umumnya orang antara 60-70. Di atas 70 itu kurang. Di atas 80 lebih kurang lagi. Di atas 90 hampir tidak ada. Apatah lagi di atas 100. Sehingga sering saya berkata, kalau kita sudah pensiun, di posisi umur berapa pensiun, lebih bagus jadi pengurus masjid lah. Tidak usah lagi kemana-mana untuk cari pekerjaan. Udah pensiun, bawa map lagi kiri kanan, menawarkan diri jadi satpam. Contoh saja Pak, contoh. Karena kira-kira rezeki sudah tidak habis dimakan, ajal sudah menjemput.
Ya syukur-syukur kalau anak-anak kita tinggalkan bisa doa untuk kita. Syukur-syukur kalau anak ditinggalkan bisa Fatihah untuk kita. Syukur-syukur kalau anak ditinggalkan bisa berbuat amalan, dia niatkan pahalanya untuk kita. Tapi kalau sejumlah anak-anak yang ditinggalkan, tidak ada yang ruku, tidak ada yang sujud menyembah Allah, karena terkadang dia sombong karena pangkat yang dimiliki orang tuanya. Contoh saja, pangkat itu adalah amanah, dan salah satu pertanyaan di akhirat, di mana dimanfaatkan itu. Umur adalah amanah, juga ditanya di mana dimanfaatkan umurmu selama ini. Ilmu juga amanah, di mana diajarkan ilmunya selama ini. Imam Ghazali Hujjatul Islam, ia berkata, seandainya sakit itu boleh diminta, maka mintalah sakit, karena di saat engkau sakit meruntuhkan dosa-dosamu. Ini Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga terkadang di akhir hayatnya orang diawali dulu dengan sakit. Kenapa? Itu bentuk kasih sayang Allah supaya meruntuhkan dosa-dosanya. Berkata Rasulullah SAW, semoga di akhir hayatku tidak seperti binatang khimar. Ditelusuri apa sih maknanya? Ternyata khimar itu adalah binatang yang tidak pernah sakit, kuat terus, biar sementara muat barang, kalau saatnya mati langsung rebah mati khimar namanya. Maka kata Rasul, semoga di akhir hayatku tidak seperti binatang khimar. Maksudnya dia ingin sakit-sakit dulu, sehingga Rasul sakit-sakit dulu tuh baru wafat. Padahal orang yang tidak ada dosa, orang yang tidak ada kesalahan, karena dia adalah maksum. Ini renungan buat kita semua. Ada yang nanya, Ustadz, bagaimana seandainya orang diterpa penyakit, amat sakit dia rasakan, amat perih, bolehkah dia minta kematian? Tidak boleh, haram. Haram minta kematian gara-gara penyakit yang menerpanya. Tapi dia kan terlalu sakit sampai dia berkata, ya Allah matikan aku. Tidak boleh, haram. Dia hanya meminta kepada Allah dalam bentuk menawarkan, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Artinya, ya Allah, sekiranya hidupku masih lebih bagus daripada kematianku, maka hidupkan aku. Tapi kalau kematianku sudah lebih bagus daripada hidupku, maka wafatkan aku. Dia tidak minta mati, dia menawarkan kepada Allah. Terkecuali kalau orang terancam akidahnya, baru boleh minta kematian. Ia berkata, wa tawaffani musliman, wafatkan aku ya Allah dalam keadaan muslim. Kenapa? Terdesak jiwanya, tidak ada pilihan lain. Pokoknya dia sudah tahu, pasti saya dibunuh, pasti, secara teori pasti saya dibunuh. Maka di situ terketok dalam hatinya, wafatkan aku ya Allah dalam keadaan muslim. Tuh, dia minta wafat. Tapi kalau tidak kondisi seperti itu, tidak boleh minta kematian, tidak boleh. Sakit tidak boleh minta kematian, mau dioperasi tidak boleh minta kematian. Dia hanya menawarkan. Ini sebagai renungan buat kita semua, karena terkadang orang berbuat semena-mena karena dia lupa kematian. Makanya dalam agama bilang, mutu qabla an tamut, matilah engkau sebelum engkau mati. Maksudnya apa? Ingat-ingat kematian, supaya berbuat apa yang diridhai Allah dan dihindari apa yang dimurkai Allah. Kita sakiti orang, merenung sejenak, bagaimana kalau keluarga kita disakiti? Kita sakiti keluarga, anaknya orang, bagaimana kalau anak kita disakiti? Coba merenung. Bagaimana kalau dirusak namanya orang? Minta maaf kalau ada wartawan yang hadir. Terkadang saya berkata, silakan menulis di koran, tapi hati-hati. Mesti manfaat. Kalau tidak manfaat,
berpikirlah sekian kali, karena merusak orang lewat dengan tulisan berat pertanggungjawaban di akhirat. Berat itu. Itu namanya ghibah. Ghibah itu asyaddu minaz zina, dosanya lebih besar daripada orang yang berzina. Hati-hati merusak namanya orang lewat di tulisan-tulisan, lewat dengan pengungkapan-pengungkapan, itu ghibah. Terkecuali ghibah yang dibetulkan karena masalah mursalat, manfaat mudarat. Contoh, ada orang mau nikah, saya ditanya, Ustadz, bagaimana model rambutnya perempuan di sebelah yang tetangganya Ustadz? Saya bilang, kenapa kau tanya model rambutnya orang? Dia bilang, soalnya kan pakai jilbab terus sejak dulu. Saya bilang, iya betul. Terus kenapa kau tanyakan model rambutnya? Dia bilang, saya ada niat untuk melamar. Oh, saya mesti jujur. Oh, itu tidak ada rambutnya, botak sejak kecil. Nah, supaya ini orang puas ketika dia nikahi, karena dia sudah tahu kalau botak. Ini mengungkapkan kekurangan. Itu boleh dalam agama karena manfaat. Contoh lain lagi, saya ada tetangga baru, saya ngomong, hati-hati taruh jemurannya di depan rumahnya. Itu yang sering lewat di sini, itu yang kemarin, yang ciri-cirinya begini, panjang rambutnya, banyak tatonya, yang begini, itu sudah sekian kali keluar masuk penjara gara-gara ngambil jemuran. Maka jangan taruh jemurannya di situ. Ini kan saya bongkar aibnya orang ini, tapi menyelamatkan tetangga baru. Ini boleh dalam agama. Itu juga ghibah karena persoalan manfaat. Tapi kalau bukan manfaat, menuding saja orang, apalagi memfitnah, dosanya itu luar biasa. Seandainya ada istilah enteng, masih enteng mendurhakai Allah dibanding mendurhakai sesama. Kalau mendurhakai Allah gampang, Allah maafkan. Berangkat haji nangis-nangis di padang Arafah, Allah ampunkan. Tapi dosanya si A kepada si B, ayo minta maaf kepada orang yang pernah disakiti. Berat. Makan yang haram, minum yang haram, akhirnya dia gemuk, tapi dia tobat. Kalau Allah berikan kasih sayangnya Allah, mungkin orang itu diberikan penyakit, biar orangnya kurus. Artinya adalah daging haramnya dibuang dulu oleh Allah, baru berpisah roh dengan tubuhnya. Kesimpulan ceramah pada siang hari ini, satu, senantiasalah mengingat kematian. Yang kedua, matilah dalam keadaan selamat. Bagaimana caranya selamat? Sebagai kata kunci, sembah Allah sesuai dengan tuntunan. Sesibuk apapun kita, jangan sampai tidak sholat. Yang kedua, taulah menghargai orang lain, taulah menghargai sesama. Karena di saat kita berada di alam barzah, minta maaf, tidak ada jenderal, tidak ada kopral, tidak ada imam, tidak ada makmum, tidak ada guru, tidak ada murid, semua sudah setara. Semua sudah setara. Yang membedakan di situ, inna akramakum indallahi ataqakum, yang mulia di sisi Allah tergantung kadar ketakwaannya orang. Kalau kita menyembah Allah sesuai tuntunan dan tahu menghormati sesama, ditimbang-timbang dulu apa yang mau diperbuat, maka besar peluang kita selamat menuju alam yang baka, alam yang abadi, yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, walal akhiratu khairun laka minal ula. Lebih utama akhirat dibanding dengan dunia, lebih abadi, lebih kekal, lebih bagus. Tapi yang punya bekal, yang tidak punya bekal, ini yang teriak-teriak, irji'uni, kembalikan aku. Kata malaikat, mau kembali apaan? Tidak mungkin lagi. Sampai dia berkata, kalau saya tidak bisa lagi kembali, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, jadikan saja aku tanah. Mending jadi tanah saja saya, daripada penyiksaan terus seperti ini yang saya alami. Mending saya jadi tanah saja. Kata malaikat, hai hata, tidak mungkin, sangat jauh permintaanmu itu. Inilah yang saya sampaikan pada duhur hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sekali-sekali ceramah tentang mengenang kematian,
semoga menjadi pemicu, pendorong agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Rabb, tuntunlah kami, bimbinglah kami, agar kami senantiasa berbuat apa yang Engkau ridhai, kami hindari apa yang Engkau murkai. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran itu adalah kebenaran, berikan kekuatan kepada kami agar kami senantiasa berbuat yang benar. Warnal batila batila warzuqna ijtinabah. Perlihatkan kepada kami ya Allah, kebatilan itu adalah kebatilan, berikan kekuatan kepada kami agar kami mampu menghindari perbuatan yang batil itu. Ya Allah, sekiranya kelak Engkau akan pisahkan roh dengan tubuh kami, jangan Engkau wafatkan kami sekiranya masih ada sisa dosa kesalahan kami. Ampunkan kami, sucikan kami, panggil kami ke hadirat-Mu ya Rabb, sebagaimana firman-Mu dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah dukhuli jannati. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kedua orang tua kami, selamatkan anak keturunan kami, selamatkan kami ya Allah, semua yang mengaku beriman berislam, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.